Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu fi asfala safilin. Shadaqallahul adzim. Bapak dan Ibu sekalian, hadirin yang saya hormati, pertama-tama tentunya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia, rahmat, nikmat, anugerah yang sudah Allah curahkan kepada kita, yang Allah sudah limpahkan kepada kita. Semua adalah fasilitas yang untuk kita gunakan, dibebaskan untuk kita gunakan semaksimal mungkin. Apa saja silahkan. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, semua ada resiko dan akibatnya. Kalau kita gunakan untuk yang positif, untuk ibadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk melakukan yang baik-baik, maka itu ada nilai-nilai pahala di sisi Allah. Tetapi sebaliknya, kalau kita menggunakan untuk kepentingan yang maksiat, untuk kepentingan yang merugikan orang lain, apalagi bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul, ini justru akan membawa kita kepada neraka, pada dosa yang berakibatkan neraka. Bapak dan Ibu sekalian, bila kita mengamati dan menghayati anggota tubuh yang nempel di jasad kita satu persatu, baik bentuk, fungsi maupun karakteristiknya, pastinya kekaguman yang akan terpatri dalam hati ini. Di mana ternyata benar bahwa anatomi tubuh manusia memang didesain sempurna oleh Allah. Sebagaimana firman Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh saya Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Namun sayang Bapak dan Ibu sekalian, kesempurnaan desain anatomi tubuh manusia terkadang tidak diimbangi dengan perawatan dan pemeliharaan yang baik oleh manusia itu sendiri. Sangat banyak manusia yang tidak menggunakan hati, telinga maupun mata untuk hal yang seharusnya. Di mana seharusnya manusia mewujudkan kesyukuran atas keindahan nikmat Allah ini untuk hal-hal yang mendatangkan keridhaan dan rahmat Allah. Agar nikmat tersebut ditetapkan dan tidak berubah maupun dicabut, namun mereka justru menyalahgunakan sehingga Allah sifati mereka sama dengan hewan, bahkan lebih buruk. Laqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Firman Allah. Dan sesungguhnya kami Allah telah banyak menciptakan penghuni neraka jahanam, banyak dari golongan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, namun hatinya tidak digunakan untuk memahami aturan Allah. Mereka juga punya mata yang tidak digunakan melihat kebenaran dari Allah, serta mempunyai telinga yang tidak digunakan untuk mendengarkan wahyu dan kalam Allah. Mereka bagaikan hewan ternak, bahkan lebih sesat. Mereka orang-orang yang lalai. Mereka-mereka inilah yang Allah janjikan kembali menghadap kepada Allah dalam keadaan 180 derajat, berlawan arah. Berbeda dengan keadaan saya saat hidup dan terlahir di dunia ini. Sebagaimana lanjutan dari surat At-Tin di atas, tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami Allah kembalikan dia manusia lebih rendahnya orang-orang yang rendah. Tentunya kita tidak menginginkan termasuk ke dalam golongan manusia yang Allah rendahkan tersebut. Kita semua menginginkan di dunia hidup sejahtera dan mati mulia, masuk surga, selamat dari neraka. Keinginan yang mulia ini haruslah diimbangi dengan perjuangan dari kita sendiri. Kita tidaklah boleh meniru perbuatan orang yang Allah jelaskan akan merasakan kehinaan dan kerendahan. Jawaban dan solusinya pun langsung Allah ungkapkan di ayat setelahnya.
illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman, yang mau beramal soleh, maka mereka mendapatkan pahala yang mengalir, tidak akan berhenti. Bagaimana kita berupaya untuk menjadi tergolong orang yang demikian? Karena kalau kita tergolong dengan orang yang bisa mendapatkan kategori illalladzina amanu wa amilus solihat, orang-orang yang beriman dan beramal solih, maka kita akan hidup mulia, mati masuk surga. Yang selamat dari kerendahan kehinaan adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka akan meraih ganjaran yang tak pernah ada habisnya. Setelah kita memahami konsep selamat dari kehinaan dan kerendahan harus beriman dan beramal soleh, maka kita juga harus sadar bahwa sejak menyatakan diri sebagai orang iman, sejatinya kita telah menjual dan menggadaikan semua yang ada pada diri kita untuk meraih kebahagiaan di sisi Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang iman diri dan harta mereka dengan surga. Artinya apa yang kita miliki ini sudah digadaikan dengan surga yang dijanjikan oleh Allah. Kita tidak bisa menolak karena kita sudah menggadaikan diri untuk mendapatkan janji Allah surga. Bahkan bukan hanya orang iman saja, semua manusia itu telah menggadaikan dirinya sebagaimana firman Allah, kullu mri'in bima kasaba rahin. Setiap orang digadaikan dengan apa yang telah dia kerjakan. Dan seperti yang kita ketahui, kita sekarang memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh lipatan pahala. Namun kita juga perlu waspada karena dosa yang kita kerjakan di bulan Ramadan pun juga dilipat gandakan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fattaqu syahr Ramadan fa innal hasanata tudha'afu fihi ma la tudha'afu fi ma siwa wa kadzalikas sayyi'at. Yang artinya, takutlah kamu sekalian dengan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu setiap kebaikan dilipat gandakan, yang tidak dilipatkan selain bulan Ramadan. Begitu pula kejelekan. Jadi bukan hanya kebaikan yang dilipat gandakan, tetapi kejelekan pun akan berlipat-lipat apabila dikerjakan di bulan Ramadan. Maka di dalam bulan Ramadan kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengisi dengan nilai-nilai pahala. Dari dalil tadi menunjukkan kebaikan dan keburukan dilipat gandakan pada waktu dan tempat yang utama. Akan tetapi di sana ada perbedaan antara pelipat gandaan kebaikan dengan pelipat gandaan keburukan. Adapun pelipat gandaan kebaikan adalah pelipat gandaan kualitas dan kuantitas. Maksud dari kuantitas adalah bilangan, sehingga satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat atau lebih. Sedangkan yang dimaksud dengan kelipatan kualitas adalah pahala lebih besar dan lebih banyak. Adapun keburukan, maka pelipat gandaannya dalam kualitas saja, bahwa dosanya lebih besar dan siksanya lebih berat. Namun dari sisi bilangan, maka satu keburukan dihitung satu kesalahan saja. Tidak mungkin dihitung lebih dari satu kesalahan. Sebagaimana perbandingan ayat yang menjelaskan akibat mengerjakan maksiat di tempat yang utama atau Masjidil Haram. Wa may yurid fihi bil hadim bidulmin nudikhu min adzabin alim. Dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih. Dalam ayat tidak dikatakan akan dilipat gandakan, namun dikatakan akan ditimpakan azab, sehingga yang melakukan dosa di Mekah atau di Madinah berarti secara kualitas dosanya bertambah besar. Bukan dari sisi jumlah yang berlipat-lipat, maksudnya siksanya lebih pedih. Seperti yang telah kita ketahui, suatu amalan dalam syariat agama Islam yang dinyatakan berpahala besar, maka melakukan sebaiknya pun pasti dosa besar. Sebagai contoh,
adalah birrul walidain yang afdol. Dan di saat lain kesempatan Nabi ditanya dosa yang paling besar, beliau menjawab menentang atau menyakiti kedua orang tua. An Abdullah bin Mas'udin qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal qala as-salatu liwaqtiha wa qala qultu thumma ayyu qala birrul walidain. Yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang paling afdol? Nabi menjawab, sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, mana lagi wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, berbuat baik kepada kedua orang tua. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala jaa Arabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah mal kabair? Qala al isyraku billah. Wa qala thumma madza? Qala thumma uququl walidain. Ada orang Arab, orang kampung datang kepada Rasulullah bertanya, wahai Rasulullah, mana dosa yang besar? Rasulullah menjawab, dosa yang besar adalah menyekutukan kepada Allah. Kemudian orang kampung tadi bertanya lagi, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, uququl walidaini, berani atau menentang kepada kedua orang tua. Ini sangat besar. Jadi dosa menentang kedua orang tua itu menduduki termasuk salah satu dosa-dosa besar. Padahal dosa-dosa besar termasuk syirik, sihir dan lain sebagainya, banyak hal. Tetapi salah satunya adalah uququl walidain. Pun demikian dengan kemuliaan hari Jumat yang merupakan hari istimewa bagi umat Islam. Hari Jumat adalah hari beribadah bagi umat Islam, dan bermaksiat pada hari tersebut menyebabkan siksa Allah yang Allah janjikan berlipat secara kualitas. An Ka'bin anna yaumal jum'ah yufza'u lahul khalaiq wal jinnu wal insu wa innahu latudha'afu fil hasanah was sayyi'ah wa innahu liyaumil qiyamah. Artinya dari Ka'ab, sesungguhnya para makhluk jin dan manusia terkejut akan hari Jumat, khawatir kalau Jumat ini kiamat, dan di hari Jumat kebaikan dan kejelekan dilipat gandakan. Maka tentunya kita sebagai orang iman yang cerdas dan berakal tidak boleh terlena, menyia-nyiakan peluang, mengepolkan diri beribadah di bulan Ramadan ini. Allah telah mendorong, memotivasi kita dengan janji lipatan pahala yang tak terbatas. Dan juga Allah permudah upaya kita dengan merantai jin-jin liar. Tentunya bila kita biasa-biasa saja dalam beribadah di bulan Ramadan, kita sudah sangat rugi. Apalagi malah banyak maksiat di bulan Ramadan ini. Na'udzubillah min dzalik. Keadaan saat ini di mana kita diarahkan supaya tetap di rumah saja. Tidak seharusnya kita isi dengan sepanjang hari menonton hal-hal yang tidak berfaedah untuk mengusir kebosanan, melainkan dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat, dengan harapan detik demi detik berlalu menjadi nilai ibadah, sehingga setiap hela nafas menjadi mengangkat derajat kita di sisi Allah dalam bulan Ramadan ini. Jadilah pedagang yang sukses, meraih sebanyak mungkin di bulan yang penuh barokah. Jadilah pelaku bisnis yang cerdas. Surga adalah surgaku dan harta kalian adalah hartaku, sedangkan kalian adalah hambaku, maka belilah surgaku dengan hartaku. Dalam firman Allah yang termaktub dalam hadis qudsi, al jannatu jannati wal malu mali wa antum abdi fashtaru jannati bimali. Beli sebanyak-banyaknya obralan pahala dari Allah di bulan suci ini, mumpung yang diobral barang kualitas terbaik dari yang baik. Demikian Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan buat kita, memberikan kesehatan buat kita, memberikan
kelancaran buat kita sehingga kita bisa mengisi bulan Ramadan, bisa melaksanakan ibadah puasa full dan bisa mengisi dengan nilai-nilai yang bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.